Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, tadi barusan saya lihat di Google, Bang. Apa sih artinya etika? Etika itu dari bahasa Yunani kuno yang artinya adalah timbul dari kebiasaan, etikos. Jadi sesuatu yang dibiasakan dan itu menjadi nilai atau standar dari nilai moral. Pertanyaannya begini, Bang, ketika kepala daerah disebut menerabas etika, kalau dari sisi hukum, apakah ada yang memang dilanggar ketika ada kepala daerah yang meminta kepada presiden, karena ini katanya menyuarakan keinginan rakyatnya, supaya mengubah atau mencabut undang-undang Cipta Kerja ini? Di awal editorial ini kan saya sudah sampaikan. Ya, Bang. Negara itu kan ada pemerintahan kan. Ya. Nah, pemerintahan itu ada di pusat, ada di daerah. Pusat dan daerah ini kan satu administrasi kan, satu kesatuan dalam bingkai NKRI kan begitu. Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu kan. Yeah. Kan tidak ada dibilang kan misalnya di daerah ini ada nama lain kan tidak kan. Itu kan NKRI juga. Betul. Jadi yang ada di Sumatera Utara itu NKRI. Yang ada di Jogja itu juga NKRI. Yang ada di Papua juga NKRI. Tidak ada penyebutan lain. Jadi satu kesatuan. Jadi karena itu maka daerah itu wajib melaksanakan kebijaksanaan pusat. Jadi apalagi namanya undang-undang, undang-undang itu wajib dilaksanakan oleh semua kita. Semua warga negara. Semua warga negara tunduk kepada undang-undang, apalagi kepala daerah. Jadi kalau ada kepala daerah yang tidak tunduk kepada undang-undang, memang aneh, lucu. Dan kita sebagai orang yang paham tentang ketatanegaraan, kita tertawa ini. Kok ada kepala daerah yang menantang undang-undang kan gitu kan. Anehnya lagi, ketika ada kepala daerah yang meminta supaya presiden membatalkan dan membuat perpu untuk membatalkan undang-undang ini. Mereka kan tahu bahwa katakanlah misalnya undang-undang Cipta Kerja ini kan inisiatif pemerintah. Yang dia adalah bagian dari situ. Dan dia ada di situ. Ketika presiden pemerintah membuat inisiatif undang-undang Cipta Kerja, Omnibus Law itu, nah gubernur, bupati, wali kota ada di situ. Itu makanya ketika rancangan undang-undang ini dibahas, di situ ada gubernur. Seharusnya ya? Bukan seharusnya, ada. Perkara dia tidak datang, itu bukan salah di panitia kerja. Jadi menurut saya memang wajib kita tertawakan ketika ada gubernur atau kepala daerah yang katakanlah menyurati presiden agar membatalkan undang-undang ini. Bahkan kalau ada yang menolak, ini aneh lagi nih kan gitu. Karena menurut saya ketika presiden mengundang seluruh kepala daerah, jumingan, jadi seluruh gubernur ikut di dalam pertemuan itu. Nah, presiden pada saat itu sudah menyatakan, tolong para kepala daerah mengkaji undang-undang ini. Kalau dirasakan ada yang memberatkan buruh, memberatkan masyarakat atau lain, tolong kasih catatan. Itu sudah dilakukan? Nah, itu perintah presiden. Jadi oleh karena itu saya sangat mengapresiasi pernyataan Gubernur Sumatera Utara dan pernyataan Gubernur Sulawesi Selatan. Apa intinya, Bang? Kedua gubernur ini menyatakan kita harus mengkaji dulu undang-undang ini. Oleh karena itu kita tunggu finalisasinya. Kita bahas bersama-sama, kita kaji dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Kan serikat buruh di kedua daerah ini juga Sumatera Utara sama Sulawesi meminta kepada gubernur, contoh dong Gubernur Jawa Barat katanya kan, yang menyurati presiden untuk meminta dibatalkan. Untuk dibatalkan kayak gitu kan. Nah, Gubernur Sumatera Utara termasuk juga Gubernur Sulawesi Selatan secara tegas mengatakan nggak boleh. Kita semua sama-sama belum tahu bagaimana kita memutuskan sebuah persoalan, tapi kita tidak tahu. Bahkan mereka bilang tiru aja loh.
Saya tidak mau seperti itu, kata Gubernur Sumatera Utara. Karena apa? Artinya kebenaran nomor 2 soal nanti. Saya tidak. Saya tidak mau kebenaran nomor 2. Kebenaran itu tetap nomor 1 dan paling utama. Jadi menurut saya sikap Gubernur Sumatera Utara, sikap Gubernur Sulawesi Selatan inilah sebetulnya contoh kepala daerah yang harus ditiru oleh seluruh kepala daerah. Kalau misalnya gini, kalau ada dirasa gubernur tidak tepat, maka dia mengkajinya bersama-sama, lalu catatan itulah yang dia sampaikan kepada presiden. Boleh tertulis, boleh lisan. Tapi ketika tertulis, catatan ini juga tidak boleh diumbar. Kalau diumbar ke masyarakat, ini boleh juga diartikan orang, dugaan orang ini populis, pencitraan. Dan dia mungkin untuk, ini loh, saya ini gubernur pro rakyat. Siapa yang tidak pro rakyat? Pemerintah pusat itu juga pro rakyat. Nggak ada yang tidak pro rakyat. Ada yang mengatakan begini Bang Elman, bahwa kepala daerah melakukan itu, sikap yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini dalam Undang-Undang Cipta Kerja, karena ingin menyuarakan aspirasi dari daerahnya. Ada juga yang mengatakan, itu kelihatannya sengaja dilakukan hanya untuk mengkanalisasi aspirasi dari massa yang berunjuk rasa untuk sekaligus meredam. Karena kalau sama sekali misalnya tidak ditanggapi, kemudian atau bahkan dikatakan, kita harus menerima misalnya begitu, takutnya demonstrasi ini akan lebih besar. Itu untuk meredam keramaian itu. Kalau ada yang mengatakan begitu bagaimana Bang? Begini Bung Leo, tadi saya kasih contoh. Memangnya keramaian yang ada, kebrutalan yang ada di daerah lain apa tidak sama juga di Makassar? Terjadi juga. Terjadi juga. Eskalasinya juga tetap tinggi. Tekanan itu tetap ada. Apakah tidak terjadi di Medan? Terjadi juga. Tetapi yang saya mau gambarkan, disinilah sebetulnya memperlihatkan gubernur itu punya wibawa nggak? Gubernur itu memahami nggak tugasnya? Baik. Jadi Gubernur Sumatera Utara sama Sulawesi Selatan dia bilang, oke, baik. Seluruh aspirasi ini akan kita catat, akan kita telaah, akan kita kaji. Berikutnya akan kita sampaikan kepada Presiden. Kan begitu. Ini sudah terjadi Bang, ada beberapa kepala daerah yang menyurati, ada yang bahkan terang-terangan mengatakan menolak, meminta Presiden membatalkan. Setelah ini kemudian apa yang harusnya dilakukan, kita harus bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita coba dengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard, Bung Eman. Selamat pagi. Silakan Pak Ondo, pendapat Anda Pak. Kepala daerah menerabas etika, ini judul editorial kita. Bagaimana Pak? Iya, itu saya melihatnya aneh ya. Bukan hanya kepala daerah, ada juga akademisi yang bergelar profesor juga mengusulkan perpu. Jadi aneh. Jadi menurut saya ini kepala daerah seperti ini karena kesempatan mempersulit perizinan itu menjadi terpangkas sehingga dia terganggu. Ada juga unsur politis, mereka hanya jadi mereka harusnya corong pemerintah, tapi bukan corong rakyat saja gitu loh. Jadi di sini ada lihat-lihat dia dari partai mana yang mengusulkan dan lain-lain. Setahu saya, undang-undang ini tidak soal buruh saja. Yang lebih penting untuk meningkatkan investasi dengan perizinan yang mudah dan dapat menyerap pengangguran. Dan para mahasiswa yang demo ini justru mereka harusnya bersyukur karena mereka begitu tamat, mereka ada peluang kerja karena dengan undang-undang ini. Oligarki perizinan terganggu Mas dengan adanya undang-undang ini. Jadi ya ada beberapa kepala daerah yang seperti itu. Kesempatan dia menjadi oligarki perizinan itu jelas-jelas terganggu. Pungli hilang kan gitu. Juga perpu itu harusnya kan dibuat dengan adanya kondisi negara yang darurat. Loh ini nggak ada yang darurat kok jadi ada usulan perpu gitu. Yang paling mengesalkan saya profesor usul perpu, dia tahu nggak perpu bisa diciptakan kapan? Situasi masih damai-damai kok ngusul perpu gitu loh. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Terima kasih Metro. Saya itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali ya, kepala daerah itu sendiri tidak mengerti. Sang gubernur tidak tahu. Jadi apa sebenarnya mereka di Republik ini?
Apa posisi mereka? Mereka tidak tahu bahwa negara kita ini bentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, bukan negara federal. Kita berbeda dengan federal, bukannya seperti di Amerika sana, ya, di mana kepala daerah itu adalah presiden tersendiri, mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Mereka itu adalah bagian daripada pemerintah pusat, mereka melaksanakan apa yang tidak pusat. Kalau mereka tidak mau melaksanakan undang-undang peraturan pemerintah pusat, mereka selayaknya mengundurkan diri, minta berhenti. Dan pemerintah pusat selayaknya memberhentikan mereka, karena mereka melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Seharusnya mereka itu memberikan edukasi, berdialog dengan para demonstran itu, menyampaikan nilai-nilai daripada undang-undang Husnul Khotimah itu. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo dan Bang Elman. Selamat pagi Pak. Ada beberapa. Yang pertama ini mungkin Bang Elman sebuah konsekuensi dari sistem tata negara yang otonomi daerah yang dulu tidak cermat membangunnya secara sistem. Jadi yang namanya otonomi daerah itu bukan berarti kepala daerah boleh bertindak semaunya. Yang kedua, ya kan, ini gubernur-gubernur yang bertingkah seperti ini, yang pertama itu melanggar etika, dan yang kedua dia nggak ngerti esprit de corps, ya kan, dan yang ketiga tidak paham mengenai kaidah-kaidah manajemen. Iya kan? Nah, kalau ada gubernur yang membangkang tidak ikut dengan garis yang telah ditentukan pusat bisa ngomong, yuk kalau butuh duit juga yuk biayai sendiri itu daerahnya, jangan minta ke pusat. Iya kan? Harus ada konsekuensi yang harus ditanggung Bang Elman dan nih. Kalau soal isinya, saya juga belum membaca semua Bang Leo, Bang Elman. Tapi paling tidak tahun lalu kami diundang ke istana untuk ratas. Dan salah satunya adalah membahas regulasi. 42.000 regulasi yang sudah menjadi kolesterol Bang Elman. Iya kan? Ada kasih contoh anggota kami dari Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan itu di Ngoro 200 sampai 250 kontainer per bulan. Sekarang hengkang ke Vietnam karena apa? Tidak betah dengan regulasinya. Coba ada sebuah PMA yang harus memiliki 110 license. Ya kan? Nah, jadi maksud saya kaum intelektual yang kalau ngomong itu harus rasional dan proporsional, ya kan? Kalau Ridwan Kamil mengatasnamakan suara rakyat, dia tidak menyuarakan suara kami kok, iya kan? Kami kekurangan bahan baku juga dia diem aja kok, iya kan? Pak Sunoto juga rakyatnya juga ya Pak ya? Saya juga rakyatnya, orang Jawa Barat asli, iya kan? Yang dulu juga nyalonin gubernur tapi nggak jadi, iya kan? Nah, jadi jangan sembarangan mengatasnamakan rakyat, iya kan? Nah, yang berikutnya adalah bahwa pengusaha juga Bang Elman tidak mau kalau ada undang-undang ketenagakerjaan yang menjolimi pekerja. Karena apa? Kalau kami menjolimi pekerja, perjalanan organisasi perusahaan kami juga tidak nyaman. Iya kan? Disangkanya kalau undang-undang itu berpihak ke pengusaha secara absolut, kemudian kami senang. Pengusaha macam mana itu? Iya kan? Terus juga dengan begini langsung buru-buru nurunin presiden. Menurut saya reshuffle dululah kabinetnya biar menteri-menterinya Oke, baik, terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Pak Sunoto ini juga pengusaha ya Bang ya, jadi ini penting untuk didengar juga suaranya. Kita ke pemirsa Metro TV berikutnya. Dari Malang, Jawa Timur ada Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana pendapatnya Mas? Silakan. Oke, yang pertama kalau memang gubernur atau wali kota, bupati, kepala daerah yang nggak setuju dengan presiden itu boleh-boleh saja. Tapi ya jangan memperlihatkannya secara terang-terangan gitu loh Bang. Ya setidaknya mereka itu kan harusnya jadi penengah. Bukannya malah memperlihatkan ketidakberpihakan kepada pemerintah, malah terang-terangan memperlihatkan keberpihakan kepada para pendemo gitu loh. Itu menurut saya sangat tidak etis. Bukan cuma tidak etis, menurut saya sudah sontoloyo itu gitu loh. Ya itu jadi ya kami paham kayak di Sumatera Barat itu kan gubernurnya tuh dari PKS, partai oposisi, dan juga Sumatera Barat itu wilayahnya memang diisi orang-orang yang kontra Jokowi. Tapi kan mereka tuh harus tahu diri, Pak Irwan Prayitno tuh harus tahu diri dia tuh gubernur gitu loh, kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi kalau beliau nggak puas dengan pemerintah pusat, nggak puas dengan Jokowi, ya minimal memposisikan dirinya sebagai penengah lah, jangan sebagai pihak yang kontra gitu loh.
Baik. Terus yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan disinyalir akan mempersulit permainan kayak pungli gitu ya. Oh. Nah ini tantangan buat kepala-kepala daerah ke depannya agar lebih kreatif lagi untuk menarik dana buat daerahnya gitu loh, kalau mereka nanti terpilih gitu loh. Baik. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Dhani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. 4 penelpon melihat masalah dengan cukup berimbang kalau saya lihat Bang Elman. Tapi ada beberapa yang menarik bahwa ya kalau memang tidak sanggup, tadi Pak Syahril kalau tidak salah bilang, ya mundur saja kalau memang tidak sesuai. Atau sampaikan itu dengan cara-cara yang tidak terang-terangan atau vulgar seperti tadi kata Mas Dhani. Bagaimana Bang? Ya, kalau kita ambil kesimpulan dari 4 pemirsa pagi ini, ya. Nah itulah sebetulnya cermin dari pendapat-pendapat yang berpikir sehat kan. Sebetulnya kan kalau kita dengar-dengar sepintas, kita kan juga belum membacanya secara cermat kan. Nah, tetapi kan intinya kan ini undang-undang ini akan menyengsarakan para mafia ini kan. Intinya itu. Iya. Menyengsarakan akibatnya ya kalau diterapkan ya. Jadi para mafia nanti akan disengsarakan, para koruptor juga akan disengsarakan, pemburu rente juga akan disengsarakan. Karena apa? Karena seluruh perizinan itu akan lebih sederhana. Disederhanakan. Nah, kalau pemerintah daerah merasa kewenangannya diambil, sebetulnya kan tidak. Tetapi undang-undang ini akan memberi warning. Kalau kepala daerah menahan terlalu lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, perizinan itu, maka pemerintah pusat segera mengeluarkan izin. Loh, iya dong, tadi kan seperti yang dikatakan Pak Sunoto. Mereka pun ketika kesulitan untuk mendapatkan bahan baku harus mengimpor. Karena tidak ada di Indonesia. Kenapa tidak di Indonesia? Karena pengusahanya tidak akan mau berinvestasi sini karena tidak kondusif kan gitu. Karena susah perizinannya, lama. Ketika mereka kesulitan mendapat bahan baku, berteriak nggak itu pendemo? Berteriak nggak itu serikat buruh? Berteriak nggak itu pimpinan-pimpinan parpol? Berteriak nggak itu yang membakar-bakar fasilitas umum kemarin kan? Kan tidak. Nah, ketika lapangan pekerjaan sekarang kan angkatan kerja ini kan tiap bulannya kan naik 3 jutaan. Kan? Nah kalau mereka tidak dapat pekerjaan, teriak nggak mereka? Enggak kan? Dan mampu nggak mereka menghasilkan? Nah inilah sebetulnya harus dipahami oleh para kepala daerah. Jadi sebetulnya tidak ada kamus dia tidak paham dan dia tidak ada kamus juga menolak. Karena tadi saya katakan, ketika pemerintah berinisiatif mengajukan rancangan undang-undang, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan karena dia menjadi satu kesatuan, di situ juga ada suara gubernur. Masalahnya begini Bang, tadi yang dikatakan Pak Sunoto dan juga Mas Dhani ya, Pak Sunoto mengatakan inilah ekses dari otonomi daerah, karena kemudian sebagian kepala daerah mungkin merasa bahwa karena dia dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan langsung pilkada, ya dia bisa bertindak semaunya. Dan tadi Mas Dhani mensinyalir karena mungkin asal dari partai pengusung kepala daerah itu bukan dari partai yang mengusung presiden yang notabene adalah pemimpin pemerintah pusat, maka kemudian sikap itu terus dilakukan bahkan sampai saat ini. Itu bagaimana? Begini Bung Leo, itulah yang salah kaprah. Sama dengan presiden. Ketika presiden itu sudah dilantik, maka dia adalah presiden seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 260 sampai 227 juta kan. Kepala negara seluruh warga negara ya. Yang tidak memilih pun presidennya Pak Jokowi kok sekarang. Dan harus dilindungi juga. Dan yang tidak memilih pun wajib hukumnya dilindungi oleh presiden. Nah, dia bikin halnya gubernur, wali kota, dan bupati. Ketika dia sudah dilantik menjadi kepala daerah, maka sejak saat itu dia adalah kepala daerah provinsi Sumatera Barat misalnya.
otomatis dia menjadi bagian daripada pemerintah. Iya. Nah, dia nggak boleh lagi hanya misalnya tadi dia bilang presiden Gubernur Jawa Barat katanya PKS katanya ya. Iya. Saya nggak tahu. Iya. Tapi Sumatera dia Barat. bukan hanya gubernur PKS, termasuk juga di sana seluruh potensi yang ada di Sumatera Barat. Oke. Semua rakyat gubernur ini, Iya. dan gubernurnya adalah Pak Pak Irwan ya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan karena otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah pemilihannya. Iya. Kan gitu, kan dia dipilih oleh rakyat. Ketika sudah masuk, menjadi satu kesatuan, dia wajib dan tegak lurus melaksanakan kebijaksanaan pusat. Kita harus belajar dari pengalaman ini, apa yang akan kita harus lakukan. Kita bahas di bagian berikut. Bang Elman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, ini sudah terjadi, ada kepala daerah yang walaupun menurut beberapa pemirsa tadi aneh, sangat menyedihkan, tapi memang sudah melakukan, bahwa menyurati atau bahkan ada yang mengatakan terang-terangan menolak undang-undang yang sebenarnya adalah hasil dari inisiatif pemerintah yang dia bagian di dalamnya. Setelah ini kemudian apa, Bang? Apakah kemudian kepala daerah ini bisa dikenakan sanksi atau apa? Ya, sanksi sih ya tidak mudah ya. Tidak ada ya aturannya? Ya paling tidak kita katakan tidak mudah. Kalau aturannya pun saya belum pernah baca kan. Tapi saya bisa katakan tidak mudah. Tetapi kan lagi-lagi yang mau saya katakan ini kan soal beretika kan. Beretika. Jadi jangan sampai tindakan mereka ini menimbulkan kesan di masyarakat seolah-olah mereka memang ingin populis kan. Ingin dianggap menjadi gubernur pro rakyat kan. Bisa ada dugaan seperti itu ya. Jangan salahkan. Kalau tiba-tiba muncul anggapan seperti ini. Dan bahkan juga bisa juga muncul mereka ini takut kepada rakyat tekanan rakyat kan. Demonstran. Nah, tapi saya katakan kenapa Pak Edi Gubernur Sumatera Utara sanggup? Itu bahkan Gubernur Sulawesi Selatan yang begitu kita tahu. Pak Nurdin ya. Makassar yang begitu dia di tengah, dia naik di mobil komando kok ngomong menghadapi langsung demonstran. Menghadapan langsung apa? Jadi ini sebetulnya memperlihatkan kadar kepemimpinan sebetulnya. Yeah. Nah, saya mengatakan saya bangga terhadap Gubernur Sumatera Utara. Saya bangga terhadap Gubernur Sulawesi Selatan. Bukan saya tidak bangga kepada gubernur lain, tapi paling tidak saya tidak sebut mereka kan gitu. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu mau bilang apa lagi terhadap mereka ini. Kalau menurut saya, ya tidak pantas. Karena undang-undang ini pun mereka ikut di dalamnya. Nggak boleh mereka bilang saya nggak tahu menahu. Kata ada juga gubernur yang ngeles. Oh saya nggak pernah datang. Saya nggak pernah diundang, katanya kan. Saya nggak tahu, ada. Saya nggak mau sebut. Tapi orang udah baca itu. Sudah tahu ya. Udah tahu. Jadi inilah karakter-karakter gubernur. Heran juga saya kalau orang seperti ini kok bisa terpilih gitu ya. Dan di sini kan menurut saya kan gini, sama dengan pelaut ya. Pelaut itu akan teruji ketika dia menghadapi badai gitu kan. Nah, gubernur juga sama. Nah, keadaan-keadaan seperti inilah memperlihatkan kepemimpinan seorang gubernur, kepala daerah. Kalau badai-badai seperti ini tidak sanggup, terus ketakutan, ayo kirim surat, umumkan. Ya menurut saya ya orang Jawa bilang ngono sih ngono, ning ojo ngono. Loh, piye to? Kok gubernur mau, tapi risikonya orang gelem. Lah pripun toh Pak? Baik. Iya kembali kita menghargai apa yang dilakukan, tapi memang tetap harus ada batasan. Dalam hal ini adalah etika, begitu Bang ya? Kalau saya sih tidak menghargai. Artinya ya untuk apa menghargai seperti itu kan? Yang sebaiknya kan dia harus lakukan adalah dia tunggu dulu. Nah, saya lebih menghargai seperti Gubernur Sumatera Utara sama Gubernur Sulawesi Selatan. Baik, semoga kepala daerah tidak lagi menerapkan etika. Bang Elman, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi Bang.
Pemirsa, tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Sebagai bagian dari pemerintah, kepala daerah harus menjalankan dan mengamankan kebijakan pemerintah. Menyampaikan aspirasi rakyat memang baik, tapi jangan mengatasnamakan suara rakyat di balik suara pribadi. Tidak kalah penting, etika bernegara harus tetap dijaga. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.